Nama saya Ernawati Sinaga, biasa dipanggil Erna. Saya berasal dari Sumatera Utara. Saya anak pertama dari 10 bersaudara. Saat ini saya berusia 25 tahun, bekerja di PT Full Host Servindo pada posisi supervisor bagian finance. Awal bekerja dulu itu tahun 2013. Jadi lulus SMK, saya dapat panggilan bekerja di Yayasan Santo Laurentius Rantau Prapat. Untuk pagi, saya bekerja sebagai tata usaha di unit SD. Kemudian siang, pulang sekolah, saya juga bekerja sebagai pengawas Asrama Putra Santo Laurentius Rantau Prapat. Singkat cerita, 2015 saya disupport oleh suster kepala unit SD, Suster Nelita Tambunan, untuk nekat berani berangkat ke Surabaya dengan tujuan adalah melanjutkan studi. Kemudian, sembari saya mencari universitas, saya juga sudah membuat lamaran pekerjaan dan saya diterima bekerja di PT Full Host Servindo sebagai cleaning service. Awalnya sulit diterima, tapi saya mencoba daripada nggak ada kan gitu ya. Saya juga nggak kenal siapa-siapa di sini gitu. Kemudian saya diterima di salah satu universitas, Universitas Katolik Dharma Cendika. Mengingat jadwalnya sangat sulit untuk dikondisikan, dan saya mencoba mengajukan permohonan ke perusahaan untuk penyesuaian jadwal. Ya, syukur lagi. Kenapa? Karena saya berhasil dan lulus dengan predikat cum laude dengan 2 prestasi. Jadi kita maju ke depan itu sampai 2 kali gitu. Dan mama itu sampai kaget, hah gitu. Seorang yang dulunya cleaning service ataupun mungkin pekerja ya. Jadi pekerja pagi, kuliahnya malam, itu bisa dapat prestasi yang kayak gitu, kayak udah nggak masuk akal gitu, karena kapan mau ngerjain tugasnya kan gitu. Nah, kemudian 2020 ya gitu juga, dengan segala prestasi dan pertimbangan yang ada, kantor mengangkat saya atau menantang saya itu dengan tugas-tugas yang ada di seputaran finance gitu ya, dan itu saya bisa kendalikan, saya bisa selesaikan, dan akhirnya sampai sekarang saya berada di posisi supervisor di bagian finance. Bekerja sambil kuliah itu banyak suka duka yang dilalui. Mau diceritain semua nggak mungkin kan ya. Jadi saya cuma ceritain 2 aja, 1 sukanya, 1 dukanya yang bener-bener nancep di hati gitu. Kalau sukanya itu adalah kita kuliah, dapat gelar, kemudian kita bekerja, dapat karir. Hal yang kita lakukan dalam waktu yang sama, kita dapatnya 2. Jadi kita bisa mempersingkat waktu gitu ya, kerjaan gelar dapat, karir dapat, itu tuh sesuatu yang oke banget gitu. Kemudian dukanya bekerja sambil kuliah itu adalah gimana dalam 1 bulan gaji kita 1 bulan itu tuh kurang atau bahkan nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita 1 bulan, atau bahkan untuk buat bayar-bayar pengeluaran itu tuh nggak cukup gitu. Itu tuh kayak wow, gimana ini, kayaknya mending nggak usah kerja kali ya gitu. Mau putus asa tapi ya nggak bisa gitu ya. Tapi teman-teman jangan lupa, tanda kutip ya, ada yang namanya rezeki. Setiap orang itu udah punya bagian rezeki tersendiri-sendiri, dan gaji sama rezeki itu nggak bisa disamakan. Gaji dihitung berapa puluh kali pun sebenarnya itu nggak akan cukup. Dengan adanya rezeki, semuanya bisa terpenuhi dan terselesaikan dengan baik. Saya punya motivasi bekerja itu 1, karena memang dari awal saya harus menyelesaikan studi saya dengan cara apapun dan bekerja apapun gitu ya. Kemudian yang kedua, saya harus bisa membantu orang tua saya di desa. Sedangkan yang ketiga, itu tuh motivasi yang sangat powerful ya. Jadi semenjak bapak nggak ada, itu saya harus menyekolahkan adik saya yang di Surabaya dan membantu orang tua, ibu itu di desa dengan segala keterbatasan dan kecukupan gitu. 3 hal ini adalah menjadi
motivasi yang sangat kuat bagi saya untuk bekerja dan melanjutkan perjalanan saya. Saya punya pesan untuk teman-teman. Yang pertama, berjuang itu nggak kenal usia atau bahkan jenis kelamin. Berjuanglah sedini mungkin supaya kita terbiasa menjadi pejuang. Yang kedua, bodo amat ya kita tuh terlahir di keluarga yang seperti apapun. Yang terpenting adalah seberapa berartinya kita untuk keluarga kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita dan untuk keluarga kita hari ini dan esok. Kemudian yang ketiga, teman-temanku yang terkasih, jangan pernah tunggu bekerja ketika pekerjaan itu tepat. Tetapi kerjakanlah apapun itu, semua yang bisa membantumu, maka itu yang akan perlahan membawamu ke titik yang tepat. Seperti itu. Tujuan hidup seorang Ernawati Sinaga, yang pertama, saya harus bisa membuat ibu saya bahagia. Yang kedua, saya harus membuka jalan bagi adik-adik saya sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikannya. Yang ketiga, saya harus bisa membuat diri saya sehat dan bahagia dan harus berarti bagi banyak orang, yang tentunya semuanya tidak lepas dari campur tangan dan pertolongan Tuhan di dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih.